Selamat pagi adik-adik. Bertemu kembali dengan Kak Johana dan Kak Regina di IMPA hari Minggu tanggal 21 Juni 2020. wah, tak terasa ya Kak, Iya, kita Kak. sudah 3,5 bulan nggak ketemu adik-adik ya Kak. Iya, Kak, di rumah aja ya, Adik-adik Kak. tanpa di rumah aja. Gimana adik-adik, kangen nggak sama kakak-kakak? Pastinya ya Kak, kita aja kangen sama adik-adik. Iya betul Kak. Nah saat ini adik-adik karena sedang pandemi COVID-19, jadi adik-adik diharuskan beraktivitas di rumah, baik sekolah, baik beribadah, semua di rumah. Tapi meskipun di rumah, adik-adik harus tetap semangat ya dan bersukacita untuk memuji nama Tuhan ya Kak. Iya Kak, Karena baik suka ataupun duka, Tuhan Yesus beserta kita semua ya kan Kak. betul Kak. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini adik-adik, kita akan bernyanyi lagu Yesus besertaku. Kita undang adik-adik untuk berdiri dan menggunakan gerakan ya adik-adik. Ya. Daki 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 gunung yang tinggi turun, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku terbang, terbang 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 luar angkasa, lalu selam 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 dalam samudra. Ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan, kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah pun kau ada. Di suka mana senyumnya? Suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi adik-adik, ku daki daki. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku terbang, ku terbang 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 luar angkasa, lalu selam 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 dalam samudra. Ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan, kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah pun kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekarang kita undang untuk adik-adik saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Adik-adik, kita akan bernyanyi lagu pembukaan dari Kidung Ceria 185, Aku Gereja, Kapun Gereja. Adik-adik masih tetap berdiri dan kita pakai gerakan ya. aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja yang mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja.
membacakan doa pembukaan yang dipimpin oleh Kak Regina. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Sekarang kami ingin beribadah melalui online ya Tuhan. Berkati agar ibadah IMPA hari ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita harus siapin apa nih Kak? Siapin Alkitab dan juga alat tulis dan buku tulisnya ya Kak. Kak Johana dan Kak Regina mengucapkan Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi dengan Kak Marsha yang akan bercerita hari ini. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya kan? Kita ambil yuk. Lalu kita buka bacaan kita pada hari ini dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Rut, pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan 17. Kakak ulang ya. Kitab Rut pasal yang pertama ayat yang ke-1 sampai dengan 17. Adik-adik biarkan Alkitab kita terbuka terlebih dahulu. Kita letakkan dulu Alkitabnya di dekat kita. Lalu Kak Marsha ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan cerita-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau mau memberkati kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik dan boleh melakukannya di dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya. Kak Marsha akan bacakan ayat Alkitab ini untuk adik-adik ya. Judul bacaan Alkitab kita hari ini yaitu Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau, pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku,
ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku? Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini, adik-adik. Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita kita hari ini? Simak gambar yang berikut ya, adik-adik. Adik-adik, pada waktu itu ada satu keluarga yang ingin pergi meninggalkan Bethlehem menuju ke daerah asing yang bernama daerah Moab. Kakak ulangi ya, nama daerah asingnya yaitu daerah Moab. Nah, kita kenalan yuk satu persatu keluarganya siapa aja ya adik-adik. Yang pertama ada yang namanya Bapak Elimelek. Bapak Elimelek, lalu yang kedua ada yang bernama Ibu Naomi. Nah, Bapak Elimelek dan Ibu Naomi memiliki dua anak laki-laki adik-adik yang bernama Mahlon dan Kilion. Kakak ulangi ya, dua anak laki-laki namanya Mahlon dan Kilion. Kira-kira kenapa ya adik-adik mereka hendak pergi meninggalkan Bethlehem, padahal Bethlehem itu adalah tempat asal mereka, tanah kelahiran mereka. Kenapa ya adik-adik kira-kira? Ternyata pada waktu itu di Bethlehem sedang dilanda kelaparan yang begitu hebat. Pada akhirnya itu mengharuskan keluarga Bapak Elimelek dan Ibu Naomi pergi meninggalkan ke daerah Moab. Yang konon katanya di daerah Moab berlimpah dan banyak sekali makanannya. Oleh karena itu mereka pergi ke daerah Moab. Tapi adik-adik, daerah Moab ini merupakan daerah asing. Artinya daerah Moab ini adalah daerah yang memiliki orang-orang yang tidak mengenal Allah adik-adik. Sedangkan keluarga Bapak Elimelek dan Ibu Naomi mengenal Allah. Nah, setelah mereka tinggal di daerah Moab adik-adik, Bapak Elimelek harus pergi meninggalkan Ibu Naomi untuk selama-lamanya adik-adik. Dan tidak lama kemudian setelah 10 tahun, kedua anak laki-lakinya juga harus pergi meninggalkan Ibu Naomi untuk selama-lamanya. Apakah Ibu Naomi sedih? Tentu adik-adik, Ibu Naomi sedih sekali karena Ibu Naomi ditinggalkan oleh suami dan kedua anak laki-lakinya. Adik-adik bisa lihat di gambar di samping kakak ini, Ibu Naomi terlihat sangat sedih karena suami dan anak-anaknya sudah tidak ada lagi. Tapi adik-adik, apakah setelahnya Ibu Naomi hidup sendirian saja? Ternyata tidak loh adik-adik. Ibu Naomi masih hidup dengan kedua menantunya, yaitu yang bernama Rut dan Orpa. Nah, Rut dan Orpa ini adalah perempuan yang berasal dari
daerah Moab yang merupakan istri dari anak laki-laki Ibu Naomi yang bernama Mahlon dan Kilion tadi adik-adik. Setelah meninggalnya Bapak Elimelek dan kedua anak laki-laki dari Ibu Naomi, akhirnya Ibu Naomi hanya tinggal bertiga saja adik-adik dengan Ruth dan Orpa. Tidak lama kemudian, Ibu Naomi mendengar bahwa di tanah asalnya atau di Bethlehem, kampung halamannya, sudah kembali ada banyak makanan. Jadilah Ibu Naomi, Ruth dan Orpa berniat untuk kembali ke tanah Bethlehem atau tempat asalnya Ibu Naomi adik-adik. Di tengah perjalanan mereka, Ibu Naomi meminta Ruth dan Orpa balik saja ke daerah Moab atau ke tempat asal mereka, ke rumah orang tua Ruth dan Orpa. Karena Ibu Naomi merasa bahwa ya Ibu Naomi sudah tinggal sendiri dan sudah tidak ada anak laki-lakinya yang biasanya hidup bersama-sama dengan Ruth dan Orpa. Namun apakah Ruth dan Orpa mau meninggalkan Ibu Naomi dan balik lagi ke daerah Moab? Ruth dan Orpa tidak mau adik-adik. Ruth dan Orpa mau menemani Ibu Naomi untuk balik bersama-sama ke Bethlehem, ke kampung halaman Ibu Naomi. Tapi Ibu Naomi bersikeras adik-adik. Dia memaksa Ruth dan Orpa untuk kembali saja ke rumah orang tua kalian karena aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Akhirnya adik-adik, yang pergi meninggalkan Ibu Naomi untuk kembali ke daerah Moab hanyalah Orpa. Adik-adik bisa lihat Ruth tetap tinggal dengan Ibu Naomi. Kenapa ya Ruth tetap pilih untuk tinggal bersama Ibu Naomi? Karena Ruth sangat sayang kepada Ibu Naomi. Cinta kasihnya kepada Ibu Naomi begitu besar sehingga Ruth tidak tega adik-adik. Ruth merasa kasihan kalau misalkan harus meninggalkan Ibu Naomi hidup sebatang kara di tanah Bethlehem ke kampung halamannya. Ruth tidak mau itu adik-adik. Pada akhirnya Ruth tetap menemani Ibu Naomi kembali ke tanah Bethlehem. Padahal adik-adik seperti yang Kak Marsha bilang sebelumnya, Ruth ini adalah perempuan yang berasal dari daerah Moab yang tidak mengenal Allah loh adik-adik. Dan Ruth bersedia untuk mengenal Allahnya Ibu Naomi, yaitu Tuhan Allah yang disembah oleh Ibu Naomi adik-adik. Dan Ruth juga rela tinggal dan menetap di Bethlehem, tempat kelahiran atau tempat asalnya Ibu Naomi. Jadi kalau dilihat-lihat Ruth ini baik sekali ya adik-adik kepada Ibu Naomi karena benar-benar mau menghabiskan sisa hidupnya atau mau tinggal bersama-sama dengan Ibu Naomi adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita Ruth dan Naomi ini kira-kira pelajaran apa sih yang Kak Marsha coba sampaikan kepada adik-adik? Dari cerita kita hari ini, kita belajar kalau sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengasihi dan menghormati orang tua kita adik-adik. Kepada papa, kepada mama, opa, oma, om, tante, semuanya adik-adik yang menjadi keluarga adik-adik. Kita harus mengasihi dan menghormati mereka sama seperti Ruth yang mengasihi Ibu Naomi. Gimana sih Kak cara mengasihi dan menghormati mereka? Aku bingung deh. Salah satu caranya adik-adik bisa dengan mendengarkan nasihat orang tua. Nah, siapa yang di rumah kalau diberi nasihat atau dikasih tauin oleh papa atau mamanya, adik-adik masih tidak mau dengar? Nah, hari ini kita belajar untuk selalu mendengarkan nasihat orang tua. Contohnya seperti apa sih Kak? Coba lihat gambar yang satu ini ya adik-adik. Nah, ketika adik-adik diminta mama misalkan untuk segera mandi dan segera ganti baju sehabis bermain di depan rumah misalnya, adik-adik harus segera melakukan apa yang diminta oleh mama adik-adik seperti yang ada di gambar samping kakak ini.
Lalu contoh selanjutnya nasihat orang tua bisa berupa, nah, kalau papa atau mama meminta kita meminum atau mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, adik-adik juga harus dengar adik-adik. Ya, seperti gambar kakak yang di samping ini, yaitu ada adiknya yang sedang minum susu, lalu makan makanan yang bergizi, makanan yang sehat. Karena adik-adik kita ini lagi di tengah situasi yang bisa bikin kita mudah terkena penyakit. Oleh karena itu, kita harus menjaga tubuh kita tetap sehat dan kuat dengan makan dan minum makanan dan minuman yang sehat dan juga bergizi. Nah, adik-adik, ketika adik-adik diberi nasihat oleh orang tua, jangan seperti gambar kakak yang di samping ini ya. Nah, siapa yang kalau dikasih tauin papa atau mamanya mukanya cemberut, nggak mau dengar, maunya ngelakuin apa yang aku mau aja, nggak mau dengerin mamanya. Apakah itu yang Tuhan mau untuk adik-adik lakukan? Tentu saja tidak ya adik-adik ya. Atau ketika adik-adik diberi nasihat oleh orang tua, respon adik-adik malah seperti ini. Teriak, marah, bentak-bentak papa mamanya, bahkan sampai menangis. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar untuk bisa dengan baik mendengarkan nasihat dari papa atau mama kita ya adik-adik ya. Jangan langsung tidak mau mendengar, apalagi dengan adik-adik meresponi dengan balik marah atau membentak papa atau mama. Nah, lalu pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Ruth dan Naomi ini adalah kita juga harus rajin berdoa. Adik-adik, tadi kakak kasih tahu kalau Ibu Naomi ditinggalkan oleh suami dan kedua anak laki-lakinya. Apakah Ibu Naomi merasa sedih? Tentunya sedih ya, dan itu merupakan kejadian yang sulit dihadapi untuk Ibu Naomi. Tetapi apakah Ibu Naomi berhasil menghadapinya atau melewatinya? Berhasil kan adik-adik? Itu semua karena Ibu Naomi rajin berdoa kepada Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Itu juga yang Tuhan mau untuk adik-adik lakukan, yaitu sediakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan adik-adik. Jangan sampai tidak berdoa ya adik-adik. Jangan hanya berdoa pada waktu mau makan saja. Adik-adik bisa berdoa setelah adik-adik bangun tidur. Lalu juga sebelum adik-adik mau tidur atau istirahat di malam hari. Adik-adik kembali lagi berdoa kepada Tuhan. Dan adik-adik bisa sediakan waktu lain untuk Tuhan agar adik-adik bisa berdoa meminta apa yang adik-adik mau kepada Tuhan. Nah, adik-adik, itu saja cerita Kak Marsha pada hari ini. Semoga adik-adik bisa melakukannya di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Adik-adik, sekarang saatnya kita aktivitas. Tapi hari ini aktivitasnya dibagi dua ya. Ada untuk aktivitas kelas TK, lalu ada juga aktivitas untuk kelas kecil dan tanggung. Kak Marsha akan menjelaskan untuk aktivitas kelas TK dulu ya. Nah, adik-adik, untuk yang kelas TK, nanti Kak Marsha akan menampilkan dua gambar yang contoh dari perilaku kita ketika diberi nasihat oleh orang tua. Adik-adik TK silakan pilih mana yang baik untuk dilakukan ya, dan yang benar untuk dilakukan. Oke adik-adik, nanti ada beberapa set gambar, adik-adik tinggal tunjuk gambarnya yang mana. Kalau adik-adik butuh waktu yang cukup lama, adik-adik bisa minta papa atau mama mempause videonya sebentar, lalu adik-adik tunjuk. Dan untuk papa atau mamanya bisa sambil didokumentasikan ya. Dan nanti foto tersebut bisa dibagikan ke WhatsApp grup orang tua PASK, bisa dikirim fotonya ke Google Drive, atau bisa langsung upload ke Instagram dan mention ke @PA_GPIB Sumberkasih. Sudah siap adik-adik kelas TK? Siap ya? Kita mulai gambar yang pertama. Nah, adik-adik sudah lihat gambar di belakang Kak Marsha? Silakan adik-adik TK tunjuk atau pilih gambar yang mana yang baik untuk dilakukan ketika
adik-adik diminta untuk membersihkan atau membantu mamanya membersihkan rumah. Yang mana ya adik-adik ya? Yang kiri atau yang kanan? Kalau sudah, Kak Marsha lanjutkan untuk pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ketika adik-adik diminta untuk makan makanan yang sehat seperti sayur atau buah-buahan, gambar yang mana sih yang kira-kira baik untuk dilakukan adik-adik? Yang kiri atau yang kanan adik-adik? Silakan ditunjuk. Ayo yang mana? Sudah? Kita lanjut yuk ke gambar berikutnya. Nah, ini pasti adik-adik kalau diminta papa atau mamanya membereskan mainan setelah adik-adik bermain dengan kakak atau adik. Kira-kira mana ya gambar yang harus adik-adik lakukan? Kiri atau kanan adik-adik? Silakan ditunjuk lagi. Sudah? Kita lanjut ke yang selanjutnya ya. Nah, ini ada gambar ketika adik-adik diberi nasihat apapun oleh orang tua, mana perilaku yang menunjukkan atau sikap adik-adik yang menunjukkan yang baik untuk dilakukan. Ayo, yang mana? Yang kiri atau yang kanan adik-adik? Jangan lupa ditunjuk ya. Sudah? Terakhir nih adik-adik kelas TK. Gambar selanjutnya yaitu kita lagi ada di tengah-tengah pandemi virus corona. Ketika papa atau mama adik-adik meminta langsung mencuci tangan ketika kita sehabis pergi keluar rumah misalkan untuk sesuatu yang sangat penting, lalu disuruh cuci tangan. Apa yang akan adik-adik lakukan? Perbuatan baik mana yang harus adik-adik lakukan? Yang kiri atau yang kanan adik-adik? Langsung cuci tangan atau bermain-main dulu yang kotor-kotoran dulu? Ayo pilih yang mana? Sudah adik-adik? Nah, itu saja untuk aktivitas kelas TK. Sekarang kita simak yuk aktivitas untuk kelas kecil dan tanggung seperti apa ya? Untuk adik-adik kelas kecil dan tanggung, adik-adik diminta untuk membuat lembar aktivitas seperti yang tertera di layar adik-adik masing-masing. Adik-adik bisa menulis hal-hal yang sudah adik-adik lakukan untuk membantu orang tua di rumah. Adik-adik bisa menyebutkan paling sedikit 3 hal. Bisa sampai 5 atau bisa lebih dari 5 ya adik-adik ya. Dan di bawahnya adik-adik tulis hal-hal yang akan adik-adik lakukan untuk membantu orang tua di rumah. Sekali lagi paling sedikit 3 hal ya adik-adik ya. Lebih dari 5 itu juga boleh. Nah, nanti adik-adik bisa tulis langsung nama adik-adik di garis titik-titik yang ada di layar adik-adik masing-masing. Jadi misalkan nama Kak Marsha berarti hal-hal yang sudah Kak Marsha lakukan untuk membantu orang tua di rumah. Sebutkan satu persatu. Dan hal-hal apa saja yang akan Kak Marsha lakukan untuk membantu orang tua di rumah. Adik-adik boleh tulis dengan rapi, dengan jelas. Boleh dihias adik-adik, bisa menggunakan spidol, krayon, dan di atas kertas HVS atau di atas kertas gambar juga tidak apa-apa. Adik-adik bisa hias dengan sekreatifnya adik-adik. Jangan lupa ketika adik-adik sudah selesai mengerjakan lembar aktivitas ini, adik-adik bisa kembali mendokumentasikan hasil aktivitas adik-adik dan seperti biasa bisa men-share hasil aktivitas atau foto adik-adik beserta dengan hasilnya ke WhatsApp grup orang tua PA Sumberkasih atau upload ke link Google Drive yang nanti dibagikan ke WhatsApp grup orang tua, atau bisa langsung minta tolong papa atau mamanya atau adik-adik tanggung yang sudah punya media sosial Instagram bisa langsung upload, share, dan jangan lupa mention ke Instagram PA GPIB Sumberkasih, akunnya namanya @PAGPIB Sumberkasih.
Bagaimana adik-adik? Mudah kan aktivitasnya? Itu saja untuk aktivitas hari ini ya adik-adik. Sampai jumpa di aktivitas minggu depan. Dadah adik-adik. Nah, gimana adik-adik firman Tuhan pada hari ini? Seru kan? Pastinya seru Kak. Adik-adik, firman yang sudah adik-adik dengar hari ini, jangan lupa ya adik-adik juga lakukan dalam kegiatan adik-adik sehari-hari. Nah, sekarang kita mau Memberikan persembahan. betul Kak. Nah, ada 2 cara nih Kak. Apa ya Kak? Yang pertama, adik-adik untuk persembahan adik-adik bisa digabungkan bersama dengan mama dan papa, dan mama dan papa bisa transfer ke rekening Mandiri GPIB Sumber Kasih. Nanti akan ada muncul di layar ya rekeningnya adik-adik ya. Atau yang kedua apa Kak? Yang kedua, adik-adik masukkan ke amplop, dan setelah kita bisa berinfak di gereja, kita masukkan dalam kantong persembahan. Jadi dikumpulin dulu ya Kak, Iya, Kak. persembahannya ya sama adik-adik. Iya. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi lagu persembahan dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita yang Benar. Adik-adik, mari kita masuk ke dalam doa syukur. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh menyertai infak kami di hari ini. Tuhan, kalau kami sudah memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan mau memberkati persembahan ini agar dapat digunakan untuk pelayanan kasih-Mu di gereja. Terima kasih Tuhan, kami juga mau mendoakan untuk adik-adik PA GPIB Sumber Kasih beserta dengan keluarganya. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan Tuhan, dan mereka menjalankan aktivitas mereka di rumah mereka masing-masing. Dan Tuhan boleh memberkati saat ini ketika pandemi COVID-19 terjadi di seluruh dunia. Tuhan berkati para pemerintah Tuhan yang sudah berupaya untuk boleh membantu menyelesaikan pandemi COVID-19 ini Tuhan, agar boleh segala sesuatunya boleh terselesaikan dan boleh berakhir Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati para dokter, para suster, semua yang bertugas di depan Tuhan untuk boleh membantu proses kesembuhan bagi pasien COVID-19. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai mereka. Tuhan boleh memberikan mereka kesehatan, Tuhan boleh memberikan mereka sukacita, boleh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka ini Tuhan. Kau berkati juga gereja kami Tuhan, GPIB Sumber Kasih, dalam segala pelayanannya Tuhan. Dan saat ini pelayanan secara online, Tuhan berkati setiap persiapannya, Tuhan berkati semua yang boleh bertugas melayani Engkau Tuhan. Kiranya mereka tetap sehat, mereka tetap bersukacita dalam melayani Engkau Tuhan. Kau berkati setiap pelayanan mereka, agar semua yang boleh mereka berikan untuk hormat kepada nama-Mu saja Tuhan. Berkati kami semua, berkati juga kakak layan PA, berkati kami
kami juga yang bertugas Tuhan, sehingga kami juga tetap sehat, kami juga tetap boleh melayani Engkau dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan menyelesaikan pandemi COVID-19 ini Tuhan, sehingga pandemi COVID-19 ini boleh segera berakhir dan kami semua boleh kembali beraktivitas Tuhan di luar rumah, baik kami bersekolah maupun kami beribadah bersama-sama di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebentar lagi kita akan selesai ibadahnya, tapi sebelumnya kita punya pengumuman ya Kak. Ya Kak, pengumumannya yang pertama adik-adik, untuk adik-adik yang masih di rumah, adik-adik jangan lupa menjaga kebersihan dengan rajin cuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun supaya adik-adik bisa terhindar dari virus dan kuman-kuman ya. Yang kedua apa Kak? Yang kedua, kalau adik-adik diharuskan untuk keluar rumah, adik-adik menggunakan masker ya, agar terlindungi juga ya Kak. Iya, wajib ya Kak. Iya. Lalu yang ketiga, adik-adik Harus menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi ya Kak. Iya. Makan makanan yang bergizi itu seperti sayur ya Kak. Iya. Terus adik-adik makan Buah-buahan buah-buahan. dan juga perbanyak minum air putih. Iya, dan minum vitamin supaya adik-adik tetap sehat dan tetap bersukacita Sukacita. beraktivitas di rumah ya Kak. Iya. Oke adik-adik kakak undang untuk berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 140 Firman-Mu Pelita. menggunakan gerakan ya adik-adik. Berdoa penutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Kau telah menyelesaikan ibadah hari ini ya Tuhan. Berkati kegiatan kami selanjutnya di rumah agar berjalan dengan baik dan Kau selalu melindungi kami dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kakak undang adik-adik untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai.
Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you. Sekali lagi ya Kak. Selamat hari Minggu. God bless you. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.